Tempat tidurnya cuma ini mungkin nanti ada perubahan lagi. Ini kan tempat tidurnya terlalu kecil. Kemarin yang ada aja dulu sementara dipakai dulu di sini. Tapi rencananya nanti mau bikin tempat tidur yang lebar dari sini sampai sana. Jadi kalau itu kan kalau ada bayi gitu enak gitu. Bismillahirrahmanirrahim aja. Kan semuanya biar dijalani. Yang penting sehat. Giginya bisa jaga kesehatan. Makan banyak. Oke? Mudah-mudahan kehamilannya sehat terus sampai nanti. Di atas ya Bako. Enak ya Bako itu naik mau mati pisan. Tak terasa, hampir seharian mereka menghabiskan waktu di wahana bermain itu. Ternyata, dari sekian banyak wahana, inilah wahana yang paling dinikmati Aurel dan Ashanti. Let me show you how to do it. Cinta remaja Aurel tak ubahnya gula-gula, yang manis namun tak bertahan lama. Secuil pengalaman yang lumayan berharga. Saat Aurel bahagia dengan pacar baru, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina merayakan 7 bulanan kehamilan. 2 ritual sekaligus digelar, ritual adat Jawa Mitoni dan acara baby shower. Seperti apa megahnya kamar bayi Raffi Ahmad? Hanya menyisakan 2 bulan saja sebelum Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menjadi orang tua seutuhnya. Dan hari Minggu besok, sebuah perayaan adat Jawa ritual Mitoni atau 7 bulanan akan digelar oleh keluarga Gigi di Tebet, Jakarta Selatan. Uniknya, kedua sejoli terkesan masih belum menuntaskan persiapannya. Persiapan 7 bulanan gimana, Belum, nanti dikasih tahu. Nggak tahu. Kalau di keluarga aku sih nggak ada ya. Tapi kalau di keluarga Gigi nggak tahu. Ini rusak. Ini di keluarga siapa nih, Diga apa Arab? Belum tahu. Belum ada persiapan apa-apa. Ngidam juga nggak sih, Gi? Enggak, alhamdulillah sehat semuanya. Belum tahu nanti yang umur bukan aku. Ini cesar apa normal? Maunya sih normal. Meski terkesan belum sepenuhnya siap, namun ritual Mitoni dipastikan digelar oleh Nyonya Rita, ibunda Gigi. Prosesi mirip dengan prosesi Mitoni yang Oktober tahun lalu dijalani Ashanti, yang diawali dengan acara pengajian dan kemudian dilanjutkan ritual adat Jawa seperti siraman, pecah telur, dan kelapa. Agar bayinya yang akan dilahirkan Mbak Santi nanti cepat. Tepuk tangan kembali, Ibu memecah telur dengan harapan semoga ketubannya cepat pecah. Masih belum tahu karena kalau di adat aku sih dari keluarga aku sih biasanya santai gitu, tapi nggak tahu dari keluarga yang Gigi kan tentunya juga ini kan cucu pertama buat mamanya, lagian Jawa itu biasanya adatnya lebih kental juga, jadi masih diperbincangkan. Ya pasti ya di Jakarta lah pasti. Ya, saya serahin kepada mereka berdua aja, saya serahkan. Yang menarik, kabarnya Gigi bukan hanya menggelar Mitoni, tetapi juga seperti Ashanti, ia berencana menggelar baby shower. Perayaan menyambut bayi yang jauh lebih santai dan bertaburan hadiah dari para sahabat. Nah, kalau baby shower gue tuh termasuk agak kuno gitu, gue orang yang nggak ngerti gitu-gituan, tapi ya nggak tahu lah, karena kalau dari kita sih yang paling penting doa aja, terus kalaupun ada acara adat ya lebih memilih kita acara adat gitu. Ritual Mitoni mengawali masa krusial kelahiran anak pertama Raffi dan Gigi.
Perhatian Nyonya Amikanita pun kini praktis tersita mengurus perlengkapan calon cucunya itu, dari mendekorasi kamar sampai melengkapi perabotan bayi. Ini dia, aku baru beliin baby towel. Ini bisa lah. Ini mandinya di sini. Sudah gitu, bisa langsung ditutup. Pokoknya jadi lebih simpel, nggak kayak baby towel yang kemarin-kemarin gitu. Ini box, tapi ini sih boxnya udah apa namanya, udah dari dulu udah ada. Cuma baru dibuka karena yang dulu juga box tuh apa udah ada. Cuma kan kalau di sini buat bayi ya khusus di sini. Nanti kan kakaknya apa adiknya Akia di sana udah ada di kamar sebelah. Jadi bayi kalau di sini kan anteng pakai listrik, colokan listrik, jadi bisa goyang-goyang, ayun-ayun gitu. Kayak gitu. Perlengkapan bayi, iya sih kadang kalau lihat yang lucu-lucu gitu ya. Cuma kalau saya nggak terbilang konsumtif karena saya tahu kalau bayi itu cepat besar, hanya waktunya sebentar-sebentar. Pengalaman yang dulu-dulu ketika kita beli terlalu berlebihan, akhirnya juga nggak banyak terpakai gitu. Jadi saya bisa dikatakan kategorinya nggak konsumtif buat bayi gitu. Cuma kalau sikap-sikap saya, perilaku saya memang kadang berlebihan gitu. Kadang ya itu mungkin yang dinamakan nenek ya. Belum ada kamar bayi, semua dipending dulu sampai nanti. Kayaknya kalau kayak kamar bayi semuanya kayaknya nanti deh. Kayaknya kalau gue mah Miss Mepet, kayak gue Mr. Mepet, jadi kayaknya pas bayinya lahir baru kamar bayinya kita siapin lagi. Nyiapin kamar bayi cepet lah ngalamin. Amikanita semangat mempersiapkan semua keperluan bayi Raffi dan Gigi. Uniknya, sampai detik ini mereka belum bisa mengetahui jenis kelamin bocah itu nantinya. Kalau masalah excited ya semuanya juga dari Nisha, dari Raffi, saya pasti sama lah. Kalau buat saya pengen cepet-cepet seperti apa mukanya nanti gitu kan, laki apa perempuan. Lucu, apalagi Raffi itu sangat lebih dinanti karena kalau Nisha ini udah anak ketiga, buat saya udah hal biasa. Nanti kan buat Raffi itu hal yang berbeda dari anak laki-laki saya, jadi saya lebih lebih ditunggu-tunggu lah buat saya. Untuk anak pertama biar jadi surprise juga buat aku, bayinya cowok atau cewek, aku sama Gigi juga udah sepakat. Jenis kelamin yang masih misterius terbukti tidak mengurangi kemeriahan Amikanita menyambut hadirnya cucu keempat tersebut. Tempat tidurnya cuma ini mungkin nanti ada perubahan lagi. Ini kan tempat tidurnya terlalu kecil. Kemarin yang ada aja dulu sementara dipakai dulu di sini. Tapi rencananya nanti mau bikin tempat tidur yang lebar dari sini sampai tuh. Jadi kalau itu kan kalau ada bayi gitu enak gitu. Bismillahirrahmanirrahim aja. Kan semuanya biar dijalani. Penting sehat. Giginya bisa jaga kesehatan, makan banyak, oke? Mudah-mudahan kehamilannya sehat terus sampai nanti melahirkan semua diberi kelancaran. Ajang X Factor Indonesia Season 2 semalam sudah memasuki babak gala show yang berlangsung sengit. Berbagai single hits internasional berbahasa Inggris dilahap dengan mulus oleh 13 peserta. Tetapi pada akhirnya tetap harus ada satu yang tereliminasi. X Factor Season 2 terbilang sangat ketat. Bukan hanya peserta, 4 juri pun bersaing memuluskan langkah anak didik mereka demi menjadi jawara. Yang penting aku udah menampilkan yang terbaik, kalau emang aku harus dieliminasi malam ini ya. Saya juga sebagai mentor harus mulai jeli dalam memilih lagu ya, gitu. Lagu apa yang kira-kira cocok dan lagu apa yang out of the box, yang mungkin bisa menarik perhatian para pemirsa gitu. Siapakah yang bakal memenangkan kompetisi Season 2 ini? Saksikan Gala Show X Factor Indonesia Season 2 setiap Jumat malam pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat hanya di layar RCTI OK. Waring. Kamu cerdas dan puitis. Mas Pras ini bisa aja. Kalau kamu bisa jadi imam kan? Kamu yakin dia bisa menjadi imam yang baik buat kamu? Siapa sih yang bisa menjamin orang itu baik atau enggak, Pak? Di sini pengalaman pertama aku juga. Aku harus gimana rasanya aku harus punya chemistry, punya anak. Iya, anaknya udah gede. Ini dia. Gue sama suamiku sama itu besar banget. Bukan surga itu yang aku rindukan.
menit sudah, saya Desi Bauman menemani Anda menyajikan berita aktual yang disajikan secara lebih